Selintas kata di kepala, kalau aku nikah aku takut karirku mandek. Mandek atau mandek? Mandek. Mandek Iya, kan? iya. Tuh, terus Hubunganku sering kandas di tengah jalan. Aku takut kalau aku masuk ke jenjang yang lebih akan terjadi hal yang sama. ini ketakutan-ketakutan orang terhadap, berarti tadi nge-mention nikah, terus jenjang. Berarti kan ngomonginnya komitmen nih ya. Kalau bahasa-bahasa nikah, Iya, nih. jenjang tuh. Terus, apalagi kalau ditanya, nextnya kita nih apa nih? Wah. Gitu. Lo sering ya kayaknya digituin ya? Lo sering ya digituin? Enggak sih, gue sering kayak begitu sih. Oh, gitu. Nextnya kita apa nih gitu. Oke. Gitu. Nah, selintas kata bermakna, prinsip berdiri kuat seperti batu, komitmen mengalir bagaikan air. Gimana? Prinsip berdiri kuat seperti batu. Komitmen Batu mengalir. apa yang berdiri? Komitmen mengalir bagaikan air. Iya, apa ya? Ya Komitmen memang mengalir iya sih. bagaikan air. Berarti komitmen Komitmen tuh mengalir sebenarnya kalau di bawah happy. dikta teman-teman. Baru mulai nih. Iya bener dong, kalau misalnya komitmen Bener. tapi nggak happy, jadinya kan nggak akan mengalir Iya, dong. iya. Pasti Di akan situ-situ kental aja ya. dong, iya kan? Benar. Jadi Bener. mengumbat gitu. Iya. kan? Prinsip Gitu aja. berdiri seperti batu, komitmen seperti air. Iya, bagus tuh, bagus. Betul. Oke, sepertinya pembahasan kali ini mulai sering dibahas di masa-masa pacaran tua. Pacaran tua tuh mungkin yang kayak udah berapa tahun. Atau mungkin, sorry. Sensitif gue yang kayak gitu. sorry. Ya. Maksudnya masa-masa pacaran yang ya mungkin udah lebih dari hampir setahun. Atau mungkin udah berapa bulan. Hampir Atau udah setahun mah baru, bertahun-tahun. Manda. Iya ya. Baru. Iya. Makanya pacaran tua kan ini definisinya beda-beda nih. Iya, Tapi beda-beda. intinya Bener. mungkin yang udah punya bahasan serius kali ya. Iya. Masa-masa pacaran tua itu. Beberapa dari kita generasi milenial dan generasi Gen Z itu tuh merasakan hal yang serupa. Dan kerap bertukar jawaban dengan teman sebaya ataupun orang yang sudah menjajaki dunia pernikahan lebih dahulu. Di sini kita punya Kakak Ari, nanti kita tanya. Oh betul sekali. Kali- Kali ini ya. kami akan membahas satu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Dan dimanapun kamu berada, Yes, topik hari ini adalah takut akan komitmen. komitmen kok takut ya? Gimana Dita? Gimana sih? Apakah berencana untuk berkomitmen segera? Nggak takut sama Satgas tuh, takut. Komitmen kok takut? Iya ya. Tapi Makanya kenapa gue belum nikah sampai sekarang? Enggak lah. Gue orang yang sangat berani dengan komitmen. oke. Iya, tapi yang berani berkomitmen sama gue juga nggak ada. Oke, Belum tapi ada sih. pada dasarnya lo mau berkomitmen Gue ya? mau berkomitmen, gue suka berkomitmen sebenarnya karena dengan komitmen menurut gue semua akan lebih terarah dan lebih jelas arahnya gitu, nggak yang serabutan aneh gitu, nggak jelas gitu lah, Iya, nggak iya. Woodstock gitu loh jadinya. Setuju. Iya kan? Setuju. Enggak. Kalau Manda Saya juga orangnya mau berkomitmen. serius, Serius dong. Gimana ntar dulu? Iya, kalau gue juga tipe yang sejauh ini, maksudnya gue tidak masalah dengan komitmen gitu, walaupun pasti ada pikiran-pikiran kayak, nanti ini works nggak ya, ini bisa nggak ya gitu, tapi nggak yang sampai di level gue menghindari gitu sih. Mungkin kalau yang sampai ngindarin itu bener-bener dia pernah mengalami, melihat atau mungkin pernah mengalami atau melihat. Ngulang doang, merasakan. Iya, merasakan kayaknya mungkin dari orang terdekat atau dia sendiri. Iya, gitu. iya. Ya cuman gimana ya, kita kan nggak bisa pukul rata ya kayak gitu. Kita Betul. kalau bilang ngapain takut komitmen gitu, tapi kita nggak merasakan apa yang dia rasakan, ya gimana, susah juga. Gitu. Betul. Kalau kita belum pernah kebakar api, terus orang pernah kebakar api takut kebakar kan nggak mungkin. Nggak apa-apa kali kebakar api, kan kita belum pernah kena gitu. Mungkin Benar, ya, gitu. jadi kita juga sebenarnya nggak bisa main ngomong juga ya. Tapi Iya. ini sebenarnya ada istilahnya nih. Mana? Nih, jadi kalau dilansir dari Very Well Health, takut akan komitmen atau namanya gamophobia adalah fobia yang terkait dengan ketakutan akan komitmen pada pasangan berada dalam suatu hubungan atau pernikahan. Nah, dalam beberapa penelitian tuh laki-laki lebih mengungkapkan rasa takutnya akan komitmen ketimbang wanita. Berbeda dengan rasa takut biasa. Ketakutan yang dialami dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan berpotensi memicu gangguan kecemasan atau serangan panik.
Nah, Oh, pantesan. jadi kayaknya Gue tuh takut. Iya pas KPR tuh ya, pas akad komitmen tuh, akad kredit tuh Oh, gue tuh panik, takut, deg-degan pau, banget. gila, gue bilang, gue bisa nggak ini, gitu. Iya, itu salah satu komitmen Iya dong, soalnya. tapi ternyata gue nggak sampai ke fobia ya kalau gitu. Oh, oke. Iya. Lebih ke stres aja Lebih ya. ke Deg-degan. mampu nggak ya manajemen gue gitu. Oke, gamofobia itu ditandai dengan rasa takut yang jauh lebih besar seperti di bawah ini. Hanya memikirkan pernikahan atau komitmen membuat Anda cemas dan takut berlebihan. Oh, mikirin aja bikin deg-degan gitu kali ya. Oke. Kenapa ya orang tuh takut memikirkan pernikahan? Kan biayanya kali, Pak. Iya bener juga biaya. Kok paling kenceng ketawanya? Gimana Dinda? Gimana? Iya. Nggak, Realistis gitu Sebenarnya kan. nikah tuh kan nggak perlu banyak nih Bener biayanya. Bener sih, dong. Kalau kitanya realistis dan tidak fairy tale minded, iya dong. Bisa-bisa aja. Iya dong. Ya mau betul, nikah betul. langsung aja, mau kenapa gitu. Kalau gua. Iya, kalau tapi kan gitu. mungkin teman-teman si EXO juga punya ini kan, punya kali ya, impiannya iya. gitu Pengen kan. jadi putri satu hari. Betul. Nih ada yang selanjutnya nih. Kedua, bersikeras untuk menghindari topik tentang pernikahan. Terus ada rasa cemas dan takut akan pernikahan yang sulit dikendalikan. Memiliki jejak atau riwayat mengakhiri hubungan yang sehat hanya karena ingin melarikan diri. Merasa cemas atau depresi saat menjalani hubungan dan juga lebih sering menjalani hubungan tanpa status. Wah, ini yang terakhir nih, Wah. senyum semua nih di sini. Ya kan deh. Gimana, apakah di sini ada yang menghadapi ketakutan pada komitmen? Ini sebenarnya nggak tahu ya. Kan gue tuh percaya kalau orang takut itu nular. Jadi kalau gue takut, gue ngomong ke lo, gue nularin, mungkin sekeliling gue atau mungkin si takut akan komitmen itu karena seringnya diomongin. Mungkin ada satu orang pada awalnya kali ini. Gue nikah tuh gue ngeri deh. Iya kenapa ya? Soalnya gini. Terus yang ini kepikiran ya. Bener juga, coba gue ngobrol sama ini, gue lama-lama tuh jadi nyebar tuh kan gitu. Nah mungkin awalnya itu ya, cuman balik lagi, pernikahan menurut gue itu kan tanggung jawab. Betul. Mungkin kalau dia belum siap untuk menjalani pernikahan atau hubungan lebih serius, mungkin dia merasa dia belum bisa bertanggung jawab secara penuh buat dirinya dan orang yang akan nikah sama dia kali. Sama menurut gue ini kali ya, kalau misalnya tadi yang katanya lo bilang ada satu orang ngomong tentang takut komitmen nih karena nikah tuh serem karena gini. Dengan alasan seperti itu menurut gue juga sebenarnya udah diobrolin sama pasangannya nggak sih gitu. Ini kan kalau lo ngobrolnya sama let's say teman-teman deh gitu ya gitu. Nah ini pernah nggak lo share ketakutan itu ke pasangan gitu? Jangan-jangan pasangan tuh punya ya entah mungkin punya solusi atau punya atau mungkin dia juga sama-sama takut gitu. Tapi seenggaknya tuh bisa diomongin kalau menurut gue sih gitu. Betul sekali. Jadi apa ya? Ya semuanya sih harus diomongin sih. Gue tipikal yang kalau ngerasain takut bilang takut. Ya. Tapi kalau nggak takut ya bilang nggak takut. Karena kalau buat gue, kalau gue mendem takut gue nggak ngomong, akan lebih besar takut. Benar. Setuju. Gitu. Nah, terus ini nih, emang bener ya Manda, kalau perempuan itu punya lebih sedikit kekhawatiran buat berkomitmen dibanding laki-laki? Menurut gue enggak juga, kayak tergantung orangnya sih lagi-lagi. Maksudnya kayak laki-laki perempuan tuh pasti sama-sama punya ketakutan lah gitu. Yang apa, ya kan yang tadi lo bilang, kayak setiap orang kadang-kadang punya pengalaman yang beda-beda gitu dalam melihat relasi. Ya mungkin entah orang tua, saudara, temennya relasinya kayak gimana. Tapi mungkin yang kalau sotoynya gue nih ya, mungkin kenapa ada statement perempuan tuh lebih nggak khawatir, karena kayaknya perempuan itu entah kenapa dari kecil dan mungkin dalam beberapa kultur budaya kali ya gitu. Kasarnya gini, anak perempuan aja tuh kecil mainnya udah nikah-nikahan. Hah? Iya. Nikah-nikahan apa kawin-kawinan? Nikah-nikahan. Oh nikah-nikahan kan? Iya kan maksudnya itu kan wedding. bahasa ya, wording aja gitu. Acara wedding maksud gue gitu. Maksudnya bener. kayaknya karena perempuan tuh dulu kan maksudnya perempuan tuh suka main acara nikah-nikahan, terus mereka tuh apa ya terkesima sama wujud baju pengantin. Bener masuk akal Manda. Yang menurut gue akhirnya itu akan jadi, maksudnya itu tuh sesuatu yang melekat di cewek-cewek. Mungkin walaupun nggak semua cewek-cewek mainnya acara jadi pengantin-pengantinan gitu ya. Tapi seenggaknya itu yang buat kenapa mungkin beberapa dari perempuan itu bahkan udah punya bayangan ntar kalau nikah tuh gue mau kayak gimana gitu-gitu. Dan
gue baru nggak sekarang. Mungkin kalau perempuan itu main nikah-nikah, cowok main perang-perangan, kabur-kaburan, tembak-tembak. Itu. Makanya kenapa cowok sering lebih, bener nggak sih? Hah? Jadi cowok tuh udah tembak Tembak-tembakan, kabur gitu ya? kabur. Kabur ngumpet. Oh, itu. Bisa jadi. Coba nanti kita lihat Itu ilmiah artikelnya. loh, Mungkin itu ilmiah teman-teman si EXO tahu. Luar biasa Ini ada nih. sebuah research cuma-cuma nih. Yes, CXO Lab telah melakukan riset melalui Instagram Story Lintas Makna dan dari polling yang sudah kita buat 78% dari 60 responden menjawab pernah merasa dan memikirkan alasan-alasan seperti yang ada di selintas kata di kepala di awal tayangan. Nah, Di antaranya, kalau aku menikah, aku takut karirku mandek. bacanya mandek atau mandek sih? Mandek. Mandek Oh, kan, nggak, koma atas nggak ada koma. Oh iya, sorry. Hubunganku sering kandas di tengah, Di kayak tengah jalan? Nama band nih. Kayak sering kandas di tengah jalan. Aku takut kalau aku masuk ke jenjang yang lebih akan terjadi hal yang sama. Sering putus, jadinya nggak berani nikah karena takutnya gagal Nanti juga. gagal gitu. lagi. Sebenarnya diomongin aja ya. Dan beberapa juga mengungkapkan alasan lain yang membuat mereka sulit berkomitmen menuju jenjang selanjutnya. Yes. Berikut alasan dari teman lintas makna. Nih dari @ajung BGS 14. Bagus sekali. Bagus. Dari Ajung ini karena merasa karir belum tercapai dan punya trauma tersendiri. Oke. Lalu dari @dipade. Panjang nih. Di umur siap menikah ada yang belum sukses. Di umur siap menikah ada yang belum sukses dan ada yang sedang menikmati karir. Nah, Di umur ini menarik nih. Dia bilang umur siap menikah. Padahal kan orang siap juga sebenarnya beda-beda ya. Maksudnya nggak ada yang kan mungkin menurut dia siap menikah. iya, mungkin dia melihat di rentang usia sekian nih banyak teman-temannya tuh yang udah nikah dan mungkin menurut dia itu umur siap menikah. Padahal dianya atau mungkin temennya juga ada yang ngerasa belum sukses atau lagi asik-asik kerja gitu. Ya itu tuh asik-asik kerja itu. Iya ya. Itu menarik banget. Itu antara jurang dan pantai. Bener-bener Iya nggak? nikmat banget tapi kok bahaya gitu ya. Aku tuh masih pengen kerja. Aduh, habis lah itu. Habis lah Malin Kundang itu. Ini ada yang abis lagi nih. Mana? Dari @agungdan. Udah komitmen sampai ke ortu, bisa-bisa kegoda mantan terus malah balikan. Gimana tuh? Aku nanya balik. Agung. Kok dia nanya balik? Gue juga gak ngerti gimana Kayaknya cara dia sedang, jawabnya. dia sedang menertawakan diri sendiri. Bener. Nah, gimana tuh? Gimana? Nangis. Iya, terus nangis. Tahan. Udah komitmen sampai ke ortu, bisa-bisa kegoda mantan terus malah balikan, gimana tuh? Jadi maksudnya Ya Agung balikan ini aja, abis itu balikan lagi sama mantannya sebelumnya. Nikah abis itu. Bener gak? Iya kan? asal yang sekarang kalau mau serius sama yang sebelumnya jangan ke ortu lagi. Iya, jangan ke gitu. ortu, ke Kang Toprak sebelah rumah dulu kayak gitu. Kalau dia ACC baru. Udah komitmen sampai ke ortunya siapa nih? Ya makanya ortu dia. Ortu mantannya kali. Atau ortu temennya. Iya. Mana nggak jelas ini Agung. Selintas kata bermakna nih. Yes. Berkomitmen bukan sebuah perlombaan, kata eksekutif produser CXO Media. Siapa sih? Siapa sih namanya? Khairul Rizky. Wai. Wih. Pakai K ya? Khairul. Rizky. Oh, pakai Kho ya. Khairul Rizky. Bukan sebuah perlombaan. Setuju, Mas? Kalau menurut lo gimana nih dengan gaya budaya di masyarakat kita, Manda? Kadang mereka tuh orang-orang yang memilih untuk berkomitmen. Memang secara nggak langsung Dipaksa. dan mindset mereka dibentuk untuk berkomitmen secara terburu-buru karena adanya tekanan dari sekitar. Nah itu yang paling males tuh karena banyak tekanan dari sekitar, pressure itu. Biasanya orang-orang yang tidak kuat terkena pressure itu karena menurut gua mereka tidak punya bahan bakar atau energi lebih untuk mempertahankan opini dan prinsip mereka gitu. Misalnya ya gitu. Jadi gampang, kamu ini dong ini. Iya deh gitu. Tapi kalau mereka punya visi dan misi sendiri, punya punya pemikiran yang gue mau berkomitmen kalau gue udah ini punya pakem sendiri dan dia pegang itu, gue rasa dari sekeliling pun nggak akan ngaruh sih. Paling ya justru malah sekeliling itu kita akan bisa ngasih input ke mereka gitu. Tapi menurut aku tuh gini, iya kan, bener gak? Menarik nih. Nanti di episode kita berikutnya akan kita bahas tentang menentukan batasan. Keren! Wah, Manda. Iya.
Keren banget ya. Biar kita bikin. 2000 loh, ini 2000 episode loh, ini luar biasa nih. Nah, makanya teman-teman stay tune. Tapi kita balik lagi ke yang tadi kan, Iya, iya, tentang gimana kalau yang maksa tuh ternyata sekitar gitu ya. Ya mungkin kan harus disadarin lagi bahwa berkomitmen nih bukan hal yang gampang gitu. Dan ini urusannya sama orang lain. Kasarnya kita komit dengan kita sendiri. Misalnya mau menjalankan sesuatu aja yang disiplin aja susah gitu. Gimana dengan ini lo melibatkan orang lain dalam hidup gitu. Bener. Jadi ya harus sadar betul bahwa yang menjalani ini kita atau kalian gitu, bukan orang-orang yang mendesak itu. Dan jangan lupa juga untuk dalam rangka menghormati diri sendiri ya tentukan batasan. Nonton episode nanti ya. Keren. Dan saya ada pesan juga untuk orang-orang sekitarnya, jangan latah. Dan jangan karena Anda menonton telenovela, Anda ingin membuat orang sekitar Anda jadi pengen jadi kayak telenovela. Biarin aja gitu, biarin aja. Dia mau ngapain kek gitu, selama tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan Anda, jangan ikut campur urusannya. Berbahagialah bersama. Ya, Betul. Oke. Selintas fakta bermakna. fobia seperti gamofobia dapat terbentuk sejak usia muda, bahkan pada masa kanak-kanak. Gamofobia dapat terjadi karena adanya akumulasi dari pengalaman ataupun trauma, bukan hanya satu kejadian atau pemicu. Berikut adalah beberapa kejadian yang bisa menjadi salah satu atau beberapa pemicu fobia berkomitmen. Titik 2. Wah, 1. Melihat konflik, memiliki hubungan keluarga yang bermasalah atau rumit, atau bahkan perceraian orang tua. 2. Pernah berada di hubungan yang tidak sehat, seperti memiliki pasangan yang manipulatif atau mengalami kekerasan verbal dan fisik. 3. Pernah menjadi korban pelecehan seksual. 4. Budaya pernikahan, terutama budaya pernikahan yang rumit dan mahal. Ini poin banget ini. Betul, apalagi tadi kan disebutin dari kanak-kanak ya gitu. Berarti kan itu sesuatu yang susah. Maksudnya itu bukan sesuatu yang gampang gitu kalau apalagi ngeliat contohnya keluarga atau orang tua gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang sekitarnya juga nggak bisa dengan gampang, lu masuk gitu aja takut sih gitu. Berarti kan dia punya, ya mungkin asumsi gue adalah dia punya luka lah yang cukup mendalam gitu, yang akhirnya membuat dia tidak semudah itu untuk ya percaya atau optimis gitu ya sama hubungannya. Betul. Dan ya namanya orang tua kan, itu orang terdekat kita juga. Benar. Jadi apalagi pasti kita akan look up ke mereka. Karena kan dulu kan kita masih tergantung banget sama orang tua kan. Jadi mau nggak mau tuh pasti nempelnya ke mereka gitu. Jadi ya akan susah sih untuk memisahkan itu gitu. Pernah berada di hubungan tidak sehat? Bisa jadi kalau pasangannya memang manipulatif, kekerasan verbal fisik Itu gitu udah pasti tuh. sih ya. Iya, itu udah pasti. Terus Korban pelecehan seksual itu budaya juga pernikahan. sangat ini. Pokoknya poin-poin ini Manda sebenarnya bisa jadi bahan pertimbangan kita, orang yang menjadi teman si yang ngalamin gamofobia itu juga sebenarnya. Jadi kita nggak bisa langsung, lu masih gini aja, takut sih ini gini gitu. Iya nggak sih, bener nggak sih? Tapi karena sebenarnya si gamofobia ini irasional, mungkin maksudnya tanpa mendorong dan mendesak si temennya yang takut ini, teman-teman di sekitarnya tuh mungkin bisa ngajak ngobrol dalam arti, yuk kita coba obrolin yang dikit-dikit hal yang rasionalnya gitu. Maksudnya kenapa nih misalnya lo tuh takut nikah karena mahal karena mungkin tuntutan keluarga gue tuh, anggota keluarga gue tuh semuanya gede-gedean gitu, dan gue tuh harus gitu. Ya mungkin bisa di apa ya? Bisa jadi gampang aja kali ya. Atau maksudnya dipikirnya tuh jangan terlalu, mungkin dipikirnya nggak terlalu rumit. Misalnya kayak aku takut nikah, nanti aku cerai misalnya gitu. Ya cerai aja gitu, nggak apa-apa. Aku takut mau nikah soalnya mahal nih. Nanti uangnya habis nggak apa-apa, kan ada pinjol. Nggak. Iya kan? Gue nggak setuju. Ada pinjol. Iya kan? Gitu maksudnya. Gini. Dipermudah aja gitu. Biar ada dua sisi nih. Kan lo sisi ini nih. Gue sisi yang mana nih? Lo liat dong. Kita beda ruangan ceritanya. Gitu maksudnya. Ya itu kan salah satu solusi. Kalau diterima, kalau enggak ya cut aja. Gitu. Mungkin gue membantu meluruskan aja kali ya teman-teman si XO. Kan kalau misalnya ada perpisahan gitu kan pastinya ada problem yang memang sudah tidak bisa dihindarkan. Iya, kalau ada perpisahan pasti ada sayonara. Betul. Kan? Tapi kalau takutnya dari sekarang, menurut gue jadi sangat menghambat gitu. Kecuali teman-teman tuh udah ngeliat, oh iya nih relasinya banyak red flags nih, banyak tanda-tanda yang buruk. Ya jadi sangat wajar ragu-ragu untuk berkomitmen gitu. Benar sekali. Oke.
Selintas kata bermakna, berkomitmen itu nggak cuma tentang menyatukan pikiran dua insan manusia, tapi menyatukan dua kehidupan yang berbeda. Tim kreatif program kultur kuliah 7 ronde. Bener nggak artinya itu? Enggak ya? Bener. Bisa aja nih tim kreatif program kultur. Iya, ini Kok bagus nggak ya. nongol sih? Iya kok, inframe dong. Sini dong. Iya bener sih itu. Nah, ini kalau kita lihat dari selintas fakta bermakna yang tadi dibahas, ada konflik internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang sampai akhirnya dia memiliki rasa takut ini. Dan kayaknya generasi milenial atau Gen Z ini banyak yang memiliki isu tersebut. Yes. Nah, tentang si konflik internal dan eksternal ini tuh menghantui diri lo nggak secara internal maupun eksternal? Mungkin maksudnya kalau tadi kan lo bilang ya, kayaknya gue berani aja deh dalam berkomitmen gitu. Tapi atau mungkin lo pernah nggak melihat pasangan atau mungkin teman di sekitar lo yang biasanya tuh mungkin lo jadi baca ini tuh konfliknya apa sih, dia kenapa nggak mau, apa dia ditekan? Pernah, gue pernah ngalamin itu. Oh, lo bahkan pernah juga Gue pernah ngalamin, maksudnya gue ngeliat temen gue kayak orang ini kenapa ya nggak nikah gitu. Gue pernah lihat lagi ada orang juga, ini orang ini kenapa nggak nikah. Oh, kaca cermin ke gue ternyata. Ya Dika ternyata gitu. Enggak tapi gue banyak lah ketemu teman gitu temen ya. yang kayak begitu gitu. Ya mostly dari mereka penyebabnya adalah internal, dari diri mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri dan dari orang sekitar. Karena banyak temen yang toksik juga kan. Banyak temen yang ngapain sih lah gini segala macam gitu. Jadi ya kan kita kan manusia pasti akan menyerap semua gitu. Tinggal pinter-pinternya kita aja gimana mengolah semuanya. Setuju. Jadi sebenarnya faktornya juga maksudnya konfliknya tuh bisa internal, bisa eksternal, bisa dari ketakutan diri, mungkin yang internal tadi dengan yang contoh-contoh tadi tuh ada problem keluarga dari kecil, eksternal ya karena mungkin dorongan-dorongan orang-orang di sekitarnya ya gitu, atau bisikan-bisikan yang kayak susah tahu nanti kalau tuh nanti kalau misalnya ini tuh kayak kenapa ya, terserah orang nih. Kenapa kita belum nikah, gue juga belum nikah, kita mengkomentari itu. Tenang teman seks lo, kita juga belum. Kita bentar lagi, tenang aja, Manda bentar lagi, gue datang ntar kawinan Manda. Nih, ini ada pertanyaan lagi nih. Oke. Tapi emang sekedar takut berkomitmen ini udah termasuk gamofobia ya? Nah, menurut gue enggak. Takut berkomitmen? Karena kalau dari definisinya nih, gamofobia ini kan dia tuh udah di level yang tinggi. Terus kayak ketakutannya tuh irasional. Iya, udah gak masuk akal gitu ya. Dan setahu gue sih gamofobia ini tuh bener-bener yang sampai kayak kalau misalnya mau ngebahas nikah atau kayak punya relasi tuh yang sampai deg-degan, keringet dingin, yang udah ke fisik gitu loh. Sedangkan menurut gue, ya padahal mungkin setiap orang yang bahkan dalam satu relasi aja tuh pasti punya rasa takut gitu. Kayak bisa nggak ya gue work dengan orang ini, kayak akan lancar-lancar nggak ya gitu. Tapi menurut gue itu juga nggak bisa semuanya dibilang si gamofobia itu. Jadi takut berkomitmen nggak gamofobia? Nggak selalu gamofobia. Gitu. Oke. Selintas fakta bermakna. Bermakna. Karena 3 kali. Iya. Ada 3. Dikutip dari berbagai sumber, berikut hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk terhindar dari gamofobia. 1. Menikah bukan mengubah diri. Setuju. Pernikahan tidak akan mengubah diri kamu secara personal. Karena inti dari sebuah pernikahan adalah menerima satu sama lain apa adanya dengan berupaya saling memahami. Dalam nih. Bijak-bijak ya. Luar Tim biasa CXO ini nih. Ngutip dari Khalil Gibran ya. Ngambil dari mana coba Iya, nih iya, gitu. luar biasa. Tapi gue setuju, maksudnya nggak bisa mengubah diri dan memang bukan ajang mengubah orang. Iya memang, betul sekali. Jadi lo jangan lupa untuk tetap menerapkan itu juga tuh. Jadi diri lo, diri orang lain digabung menjadi satu varian yang baru yang lebih menyenangkan. Harusnya 2 orang yang beda ini, tapi kegiatannya jadi menyenangkan. Jadi lebih oke. Kedua, berada di lingkungan yang tepat. Nah, ini yang tadi di-mention sama Dikta nih. Betul. Lingkungan yang positif juga akan memberikan dampak positif juga bagi diri kamu. Jadi, pintar-pintarlah juga mencari lingkungan yang baik dan teman-teman apalagi yang sekarang baik. kan lebih gampang tuh buat memilah-milah ya kan. Betul. 3, mencari akar masalah. Dalam upaya mencari solusi atas satu permasalahan, kita harus mengetahui akar penyebab dari terjadinya masalah. Yes, cek ke dalam diri sendiri Ya, sebenarnya. mungkin kita akarnya. Ya, bisa jadi gitu kan, kayak takutnya kenapa, apakah justru dulu pernah
berada di relasi yang buruk tapi sebenarnya juga gara-gara kita, Iya, misalnya betul sekali. gitu. Terus 4, mengelola dan menganalisa ekspektasi diri. Kamu perlu juga mengelola ekspektasi dan menganalisa harapan yang kamu inginkan setelah pernikahan terjadi dan buatlah realistis. Realistis. Ini bahasa Turki nih. Realistis. Realistis. Jadi penting sekali tuh, dan itu nggak perlu menurut gue juga nggak perlu dibikin sendiri sih. Misalnya kayak ya tapi mungkin ini posisinya untuk teman-teman yang misalnya bahkan pacaran aja takut gitu ya, bukan cuma nikah gitu. Sama yang tadi lo bilang, ya diomongin aja gitu, kayak gue punya ekspektasi misalnya setelah nikah kayak gini-gini nih, bisa nggak terjadi tuh kira-kira gitu. Ntar jangan-jangan pasangannya kayak oh iya ya nggak apa-apa kok, gue nggak masalah sebenarnya dengan kegiatan lo yang sekarang, misalnya kan katanya kalau dalam rangka mengubah diri gitu, Iya, bisa bener juga. diomongin. Seberat apapun ya kalau misalnya diomongin pasangan, saya kan enak gitu. Tiba-tiba pengen jadi intel istrinya gitu. Kalau suaminya mendukung, why Suaminya, not? iya deh, gak apa-apa pasti. Bener loh. Oke, menyadari bahwa tidak ada yang sampurno. Ya kan? Dengan memahami bahwa setiap hal di dunia ini tidak ada yang sempurna. Maka akan membuat kamu menjadi tidak mau ngapa-ngapain dan tidak mau berusaha lebih. Pip, ralat. Dengan memahami bahwa setiap hal di dunia ini tidak ada yang sempurna, akan membuat kamu belajar menerima bahwa kondisi yang terjadi setelah menikah itu, gue kayak salah baca deh. Dengan memahami bahwa setiap hal di dunia ini tidak ada yang sempurna, akan membuat kamu belajar menerima apapun kondisi yang terjadi setelah menikah. Oh, jadi ekspektasinya tuh nggak harus selalu yang bagus-bagus aja gitu. Maksudnya sadari bahwa ya mungkin setelah menikah kan bukan namanya juga komitmen kan, itu tuh kayak project ya kayaknya ya. Maksudnya harus di working on ada terus. brainstorming gitu-gitu. Gitu. Cinderella aja nggak tahu loh dia abis nikah tuh dia gimana kehidupannya. Betul. Iya kan? Betul. Cinderella, Beauty and the Beast. Betul, Nggak betul. tahu kalau tahu-tahu Beastnya pas lagi marah ngapain tuh masih itu. Betul. Iya kan? Bener nggak? Gue setuju. Maksudnya loh. fairy tale itu kan makanya komitmen itu tuh nggak pernah ada titik endingnya Nggak gitu. pernah Kayaknya dijelasin setelah Cinderella menikah dia tinggal di mana, nggak pernah apa, ditunjukin kan, nggak- kayak dia ternyata istananya masih nyicil. Iya, Gitu-gitu kan. nggak tahu loh itu ternyata istananya properti gitu, Betul. nggak tahu loh. Nah, berantem sama pangeran. Jadi ya memang nggak ada kondisi yang sempurna gitu. Betul Justru sekali. bisa jadi titik awal kita semua teman-teman CXO juga untuk ya emang untuk belajar berkompromi satu sama lain. Dan bertoleransi gitu. satu sama lain. Betul. Conclusion. Wow. Conclusion, By CXO Lab. Rasa takut akan menjalani komitmen atau gamophobia ini dapat terjadi karena mendapat pengalaman ataupun melihat pengalaman buruk dalam hubungan dari orang lain. Jadi rasa takut ini dapat dipicu baik dari dalam maupun dari luar. terkadang kita perlu melihat ke belakang dan menyadari hal apa yang memicu rasa takut tersebut dan memeluk rasa takut itu. Waduh, memeluk maksudnya kayak Diterima aja kayak sini. aku sini, takut, sini. takut. Ketimbang. Daripada Ini pasti nih Cipinang Muara nih tinggal nih. BKT nih pasti ini ketimbang harus lari tuh. Ketimbang harus lari atau mencoba lupa. Lalu perlahan berdamai dengan rasa takut tersebut. Bener nih, berdamai dengan rasa takut. yes, diterima aja gitu. Iya. Karena kalau dilawan biasanya makin takut. Iya, benar-benar. Nah, tidak selamanya pernikahan berjalan mulus, namun juga tidak selamanya menikah akan menimbulkan banyak masalah. Menikah adalah proses akulturasi. Mantap. Akulturasi itu pelajaran gue di sekolah yang A tambah B jadi C ya? Atau A tambah B jadi AB sih? Ada deh pokoknya istilah. Lo melebur atau sebenarnya dua-duanya tuh beda tapi barengan aja gitu. Iya. Kalau di Dragon Ball tuh fusion. Oh iya benar. Iya, kan? Yang gini Iya kan kan? bener ya? Itu Dragon Ball ada lagi yang bisa gue contohin tapi nggak bisa kayaknya diomongin di sini. Dan bukan menyamakan visi tapi saling mengisi. Ya, betul gitu. sekali. Ih, kita bijak banget deh hari ini ngomongin nasihatin orang yang Keren loh. Padahal kita pun belum mengalami bahtera. Bahteranya nggak ada, kita belum ngalamin. Emang paling enak ngomongin orang tuh. Ngomongin topik yang belum dia alami tuh paling enak. Bener. Ya kan?
Conclusion by CXO CXO Lab. Lab. Oke. Satu pertanyaan terbuka terakhir nih. Apakah komitmen itu perlu? Dan apakah itu hanya keinginan memuaskan tekanan sosial saja? Wah. Tunggu jawabannya sebentar lagi. Enggak. Oh, ini bukan Episode cuma satu. Oh, sorry. Kirain ada apa gitu. Enggak ya? Menurut lo gimana? Komitmen tuh harus, perlu, atau ya cuman biar diterima orang-orang aja lah, jadi gue komitmen. Nah, komitmen yang biar diterima itu enggak. Tapi komitmen buat ke diri lo sendiri perlu. Karena pagar lo itu ya di komitmen lo itu gitu. Bukan pagar ya, batasan-batasan diri lo itu ya ada di komitmen lo. Kalau buat gue ya gitu. Jadi lo tidak akan berbuat semena-mena ke orang lain atau ke pasangan lo. Iya, lo kalau selalu mengingat komitmen lo apa, lo maksudnya lo nggak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Paling enggak kalau udah mau keluar dari komitmen itu, lo inget lagi pasti akan, oh iya gue dulu kan misalnya nih kita udah nikah lama gitu, terus beribut gede segala macem, terus udahlah nih kayaknya udah nggak bisa nih gitu. Terus tiba-tiba kita keinget lagi komitmen kita di awal apa, pasti akan membantu kayak, oh iya kayaknya gue salah ngomong gitu deh, gitu. Iya dong. Setuju. Jadi pastikan komitmen itu muncul dan memang datang karena keinginan lo sendiri ya. Bukan karena tuntutan dari orang-orang sekitar, dari sosial atau mungkin aturan sosial, norma sosial gitu. Jadi yang penting sadari bahwa kalau lo memilih komitmen, ya memang karena lo yang mau. Betul sekali. Tuh. Dan jangan berkomitmen dengan orang yang tidak mau berkomitmen dengan Anda. Setuju. Betul. Silakan sharing pendapat kamu atau pengalaman kamu tentang gamofobia ini melalui Instagram Lintas Makna. Yes, dan apakah menurutmu setelah menyimak episode ini kamu mengidap gamofobia ini, dan perlu nggak sih kita itu berkomitmen? Aku peluk dulu rasa takutku. Silakan share topik apa yang ingin kamu bahas di episode berikutnya dan saksikan terus Lintas Makna setiap hari Selasa jam 18.00 waktu Indonesia Barat di platform kami cxomedia.id. Yes, dan Lintas Makna juga dapat kamu dengarkan versi audionya saja di Spotify dan Apple Podcast. Follow sosial media Lintas Makna di @lintasmakna untuk Instagram dan juga TikTok, dan Twitter kami di @lintasmakna_CXO. Sampai jumpa di episode berikutnya.